Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ibu harap kalian tetap semangat ya meskipun belajar di rumah. Oke? Kali ini Ibu akan membahas materi tentang jenis usaha yang berhubungan dengan sumber daya alam dan juga tentang bidang usaha. Ibu harap kalian menyimak video pembelajaran kali ini dengan fokus ya. Jenis usaha yang berhubungan langsung dengan sumber daya alam. Yang pertama yaitu bidang usaha ekstraktif, yaitu kegiatan yang bergerak di bidang pengambilan atau pemanfaatan sumber daya alam secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Contohnya yaitu usaha nelayan dan juga pertambangan. Yang kedua, bidang usaha pertanian, yaitu kegiatan yang bergerak di bidang pengolahan atau pengelolaan tanah. Contohnya, kegiatan petani yang mengolah tanah untuk dijadikan sawah atau kebun. Yang selanjutnya, bidang usaha industri, yaitu kegiatan dalam produksi yang bergerak di bidang pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Misalnya, kegiatan industri pengolahan kapas menjadi benang atau kegiatan industri pengolahan bambu menjadi anyaman. Usaha yang berhubungan langsung dengan sumber daya alam yang terakhir yaitu bidang usaha perdagangan. Bidang usaha perdagangan adalah kegiatan yang bersifat menambah nilai guna barang dengan cara menjual barang dari produsen ke konsumen. Suatu barang akan lebih berguna bila berada di tempat yang lebih membutuhkan. Contohnya, sayuran dari desa diangkut ke kota, di mana kota lebih membutuhkan hasil panen ini. Bagaimana? Sampai sini kalian sudah paham? Insya Allah sudah ya. Untuk yang selanjutnya, Ibu akan membahas bidang usaha. Disimak dengan fokus ya, anak-anak hebat. Kegiatan ekonomi di masyarakat yang sangat beragam dikelompokkan menjadi beberapa bidang usaha. Bidang-bidang usaha tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, usaha di bidang pertanian. Yang kedua, usaha di bidang perindustrian. Yang ketiga, usaha di bidang perdagangan. Yang keempat, usaha di bidang jasa. Yang kelima, usaha di bidang pertambangan. Yang keenam, usaha di bidang pariwisata. Yuk, kita bahas satu-satu ya. Ibu harap kalian menyimak dengan fokus. Usaha di bidang pertanian ada 4 macamnya. Yang pertama, usaha pertanian, yaitu suatu kegiatan bercocok tanam. Contohnya, petani sayur-sayuran. Yang kedua, yaitu usaha perkebunan. Jenis tanaman yang diusahakan dalam perkebunan antara lain berupa karet, kelapa sawit, tebu, tembakau, dan juga bisa berupa teh. Yang selanjutnya, usaha peternakan. Usaha peternakan dibedakan menjadi peternak hewan besar, contohnya sapi dan kuda. Lalu peternak hewan kecil, contohnya kambing dan domba. Dan peternak unggas, contohnya ayam, itik, dan juga burung. Yang selanjutnya yaitu usaha perikanan. Usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan juga perikanan laut. Jenis ikan yang diusahakan di perikanan darat antara lain ikan mas, ikan nila, lele. Jenis ikan yang ditangkap di laut antara lain ikan tongkol, ikan kakap, dan ikan tuna. Pembahasan selanjutnya yaitu usaha bidang perindustrian. Usaha ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu industri rumah tangga. Industri rumah tangga hanya dilakukan oleh sedikit orang, modalnya juga kecil dan bisa dikerjakan dengan menggunakan tangan. Contohnya, usaha kerajinan anyaman dan kerajinan keramik. Yang kedua yaitu industri besar.
Industri ini dilakukan oleh pabrik-pabrik yang memiliki tenaga kerja yang besar dan menggunakan peralatan yang modern. Contohnya, industri alat-alat elektronik dan industri makanan. Dari selanjutnya yaitu usaha di bidang perdagangan. Usaha ini dibedakan menjadi dua, yaitu pedagang kecil dan pedagang besar. Pedagang kecil contohnya warung, toko, dan pedagang kaki lima. Sedangkan pedagang besar contohnya yaitu toko grosiran dan juga supermarket. Pedagang besar biasanya memiliki gudang yang besar untuk menyimpan barang dagangannya. Selanjutnya, usaha di bidang jasa. Usaha ini umumnya memberikan sesuatu atau pelayanan yang diperlukan orang lain. Contohnya, seorang guru yang memberikan jasa mengajarnya kepada seorang murid. Contoh lain, seorang dokter melayani pasiennya yang sedang sakit. Contoh lainnya, supir bus yang mengantarkan penumpangnya sampai ke tujuan. Usaha di bidang pertambangan. Usaha ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya tambang. Kegiatan penambangan umumnya dilakukan oleh pemerintah. Contohnya, penambangan minyak bumi, gas alam, batu bara, dan galian mineral. Tetapi ada juga yang dilakukan oleh masyarakat. Contohnya, usaha tambang pasir, intan, dan emas. Yang selanjutnya, usaha di bidang pariwisata. Usaha ini memanfaatkan daya tarik keindahan alam, sosial budaya, kesenian, arsitektur bangunan, benda bersejarah, dan hasil kreativitas. Contoh usaha dalam bidang ini yaitu menjadi pemandu wisata, membuka penginapan seperti hotel dan losmen, dan ada juga yang menjual barang-barang souvenir atau cenderamata. Bagaimana? Apa kalian sudah paham? Ibu harap kalian sudah paham ya. Kalaupun ada yang mau ditanyakan, silakan kalian menghubungi ibu. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah jenis usaha yang berhubungan langsung dengan sumber daya alam diantaranya ada bidang usaha ekstraktif, bidang usaha pertanian, bidang usaha industri, dan bidang usaha perdagangan. Sedangkan kegiatan ekonomi di masyarakat dikelompokkan menjadi beberapa bidang usaha, di antaranya usaha di bidang pertanian, usaha di bidang perindustrian, usaha di bidang perdagangan, usaha di bidang jasa, usaha di bidang pertambangan, usaha di bidang pariwisata. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Silahkan kalian ketikkan nama dan kelas di kolom komentar sebagai bukti bahwa kalian mengikuti pembelajaran dan menyimak video sampai selesai. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan kalian cantumkan pertanyaan juga di kolom komentar ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.